welcome back to my channel. Di video aku ini seperti kalian bisa lihat ya, di judulnya yaitu patriarki. Sebenarnya kemarin aku udah ngobrol juga tentang patriarki di How to be an Independent Woman. Belum ya, kalau kalian belum nonton, I will put the link down below in the description box. Nah, si patriarki ini di Indonesia banyak banget ya. Sebenarnya nggak cuma di Indonesia, in every country kita juga punya patriarki sendiri, dan itu lebih menyudutkan wanita gitu. Aku sebagai wanita merasa bahwa no, we don't deserve this gitu. Karena banyak banget hal-hal yang bisa jadi pemakluman untuk lain gender, tapi untuk seorang wanita ya itu gak punya ampun gitu. Contoh ya, cewek itu harus masak, harus bisa masak, harus bisa clean, harus bisa housework, harus bisa whatever, everything. Dia harus bisa everything, literally everything. Tapi untuk laki-laki, dia nggak usah bisa masak, dia udah bisa jadi suami. Dia nggak usah bisa ngurus anak, tapi dia udah bisa jadi ayah. Dia nggak harus bisa bersih-bersih, tapi dia udah jadi manusia gitu. Dia udah bisa jadi laki-laki gitu loh. Dan ini sesuatu yang I don't agree, karena jujur aku dibesarkan sama ibu yang independen, dengan ibu yang mengerti bahwa cleaning terus masak itu basic gitu. Adik gue walaupun dia nggak bisa masak semur daging gitu, dia nggak bisa masak suwir ayam gitu, tapi dia tidak segan kok masuk ke dapur untuk ya cuci piring, bisa untuk masak telur gitu, untuk masak ayam nasi telur gitu, untuk masak mie gitu kalau malam-malam dia lapar, atau masak telur orak-arik, scramble egg gitu, omelet, goreng nugget gitu. Dia juga nggak bukan seseorang yang itu bukan kerjaan gue gitu. Itulah mungkin yang membuat aku bingung bahwa orang-orang masih berpikir bahwa that was woman's job gitu. Ya seperti aku udah bikin di video How to be an Independent Woman, bahwa man has job, man job, terus woman have woman job gitu. It's nonsense gitu. Nah, cleaning, bersihin kamar for example, itu kan bukan sesuatu yang nanti aja deh pas gimana gitu kan, enggak gitu. Itu kan sebagai basic setiap orang, setiap human being gitu. Dan patriarki ini jujur aja F the patriarchy gitu. Aku juga udah bikin hashtagnya di video aku yang lama gitu, F the patriarchy. Itu kayak ayolah gitu, buatlah hal yang sampai bingung ngomongnya kayak gimana. Dan ada juga banyak banget sebenarnya patriarki di Indonesia yang lebih mempush wanita itu lebih kayak pembantu daripada partner gitu. Seperti yang aku bilang di setiap video, bahwa cewek sama cowok dalam satu married itu adalah partner. Kenapa sih partner gitu? Partner itu they take two places gitu, dengan tahta yang sama. Dengan tahta yang sama, mereka punya mind untuk di-share, yang lain juga punya mind untuk di-share, dan diobrolkan gitu, untuk mencapai kata mufakat gitu kan. Dan jujur aja untuk budaya patriarki ini, cewek tuh nggak bisa speak up, yang dimana lebih jadi laki-laki tuh lebih punya sifat dominan untuk memutuskan sesuatu daripada wanita gitu. Padahal setiap orang, setiap human being itu harus punya decisions mereka sendiri gitu loh. Nah, maksudnya ini gimana nih, kan di Muslim nih, di Islam, lu kan Islam kan gitu.
itu juga dijelaskan kan bahwa wanita ini harus nurut sama suaminya. Oh, tunggu dulu, dalam hal apa? Kalau suaminya memberitahu yang benar, wajib diikuti. Tapi apakah di Islam pernah disinggung bahwa setiap omongan laki-laki harus dilakukan? Enggak tuh. Tapi nih ya, lu kan cewek, lu kan harus masak, lu kan harus ini, lu kan harus itu, lu kan harus belanja apa kebutuhan sehari-hari, belanja daging, sayuran, ya whatever it is. Tunggu dulu, mohon maaf ya, Nabi kita aja kalau misalkan istrinya sibuk dengan anaknya, sibuk dengan hal-hal yang lain, siapa yang belanja? Mohon maaf, Nabi kok. Ini lu bukan Nabi, lu pengen di puja-puja kayak dewa, lu Firaun. Sebel kan jadinya, kayak oh, come on dude, this system is let's break our system. Let's break this system, this patriarchy system. Ayo ajarkan ke anak-anak bahwa wanita dan perempuan punya hak yang sama untuk speak up bagaimanapun kondisinya. Kayak gini, for example ya, aku nggak pernah lihat orang lain melakukan ini, so I'll take my example as what my mom or my family do that. Misalkan seperti ini, kita punya issue yang harus kita fix bareng-bareng. Apakah bunda gue cuma nanya adik gue? Enggak, kita akan ditanya satu-satu. Contohnya, sebenarnya dari kecil juga gue udah dikasih hal semacam itu ya, maksudnya kita diskusi untuk mencapai kata mufakat gitu. Misalkan ini kamar di rumah gue ada berapa kamar, terus bunda gue bikin kayak forum, terus ditanya, kakak mau pakai kamar yang mana, abang mau pakai kamar yang mana, ibu mau pakai kamar yang mana, gitu. Itu juga sebagai apa? Sebagai bentuk nggak ada diskriminasi. Oh, laki-laki harus milih duluan, oh perempuan harus milih duluan, oh kakak yang lebih tua harus milih duluan. Nggak bisa. Kita boleh menyuarakan pendapat kita. Kita boleh menjadi diri kita sendiri, itu yang paling penting. Untuk apa sih kalian jago ini, kalian bisa ini, tapi kalau kalian nggak bisa speak up, kalau nggak bisa menjadi diri sendiri, itu buat apa? Kan sayang ya, maksudnya. Oh dude, come on. Gitu. Ya. Untuk budaya patriarki ini, I think I have dimulai dari mana sih? Dari diri kita sendiri dulu gitu. Kalau misalkan kalian udah jadi parent, karena jujur aja banyak banget temen gue udah jadi parent gitu ya. Dan di neighborhood yang cuma tinggal perawan nih gue doang, jadi yang belum nikah tuh cuma gue doang. That was kayak sebel sebenarnya, bukan sebel gara-gara gue iri, bukan, tapi sebel gara-gara ditanyain kapan lu nikah, karena setiap orang kan beda-beda ya. Itu juga sebagai patriarki gitu ya. Kalau cewek nikahnya ketuaan, nanti gak gini. Come on, I know my due. Aku baca tentang kehamilan, aku baca tentang thing of motherhood, aku baca tentang parenting 101 dari 2017. Parenting itu dari 2017 loh, 2015 atau SMA jauh. Sebenarnya aku udah ngeh tentang parenting, tapi baru mendalami banget, baca jurnalnya, baca seperti apa kata ahli, lihat-lihat YouTube dari seminar-seminar orang psikologi untuk parenting, itu baru dari 2017. Tapi sebelum itu I learn from everywhere. Dan itulah yang sebenarnya bukan ini bukan sebagai gua nih yang paling bagus gitu ya, bukan, tapi pengen berbicara ini ke orang-orang bahwa kita nggak harus jadi parent dulu untuk bisa parenting gitu. Kita juga nggak harus jadi ibu dulu untuk mengerti bagaimana hamil. Kita juga nggak harus jadi istri dulu untuk mengerti bagaimana keadaan
iya rumah gitu, nggak harus, kita juga bisa belajar dari sekarang kok gitu. Dan budaya patriarki ini balik lagi, I don't really care about it anymore. Mungkin gara-gara aku orangnya juga cuek gitu ya, gak peduli sama omongan orang lain, dan masih berpikir bahwa perempuan harus bisa ini, harus bisa itu, sebelum kalian ini, sebelum kalian itu. Too intimidated. Itu nggak harus kok kalian bilang gitu, itu juga bukan urusan kalian kan. Terus ini patriarki yang paling aku sebelin adalah kalau cewek nggak misalkan ada masalah dengan infertilitasnya mereka akan dijudge A, B, C, D, E, F, G, dan menyuruh si suaminya itu untuk nikah lagi. Tapi kalau suaminya yang bermasalah nih, si ceweknya harap maklumnya, bla 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 bla, fuck that. I'm sorry, I have to censor it, but I don't care. Yeah, fuck that. Gini loh, padahal ya, kalau aku baca di tentang infertilitas itu, sebenarnya yang paling sering infertilitas itu laki-laki loh, bukan perempuan. Dan sekarang di budaya patriarki mereka bilang bahwa kalau mereka nggak punya anak, yang disalahkan itu ceweknya. Honey, you're too short-minded. Seriously, nggak gitu. Mungkin mereka masih berpikir PCOS ya. Tapi faktanya yang biasanya dalam satu kasus gitu ya, dari beberapa kasus itu malah yang bermasalahnya itu bukan di perempuan tapi di laki-laki. So aku sebenarnya suka agak senyum sih kalau misalkan ini nih ceweknya udah dijudge ABCD, mandul lah apalah segala macam, tapi yang paling sering punya masalah dengan infertilitas itu bukan cewek, cowok loh yang akan diperiksa pertama untuk kalau misalkan kalian pergi ke obgyn atau ginekologi department, itu yang dites untuk infertilitas itu laki-laki dulu loh sebelum perempuan. Aneh ya. Karena gimana sih kalian masih berpikir bahwa infertilitas itu yang paling banyak bermasalah adalah woman, padahal bukan kan sayang, tapi laki-laki. Walaupun ada juga yang perempuan, tapi yang dites pertama itu laki-laki loh. Coba ya, kalau misalkan kalian yang nonton video ini adalah obgyn atau ginekologis, tolong di correct me gitu kalau misalkan saya memang ada salah. Oh enggak kok, yang banyak-banyak ini. Kalau misalkan saya salah, saya juga pengen belajar tentang itu. Ya udah, itu dulu aja. I will see you in the next video. Bye.